Tuhan. Kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Haleluya. Kepada kita diberikan untuk memilih mana yang kita pilih. Ada dua awan, awan gelap dan awan kemuliaan. Tudung ini ada menudungi semua orang. Jadi kita bisa pilih tudung yang mana menudungi kita. Jadi bukan Tuhan yang menetapkan. Itu sesuai dengan pilihan kita. Apakah kita ditudungi oleh awan gelap atau kita ditudungi oleh awan kemuliaan. Kita belajar lewat firman Tuhan pada hari ini. Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. 27, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? 28, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 29, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, puji Tuhan buat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini saudara ada dua jenis benih. Dan ada juga dua awan, ada awan gelap, ada awan kemuliaan. Kita mau belajar pada hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa di atas setiap kita ada awan kemuliaan, ada juga awan kegelapan. Nah, jadi itu tergantung kepada setiap kita memilih. Kita ditudungi oleh awan yang mana. Jadi sebenarnya bukan Tuhan menetapkan awan yang mana yang melingkupi kita. Bukan Tuhan yang menetapkan, tetapi sesuai dengan pilihan kita, sesuai dengan respon kita kepada firman Tuhan. Nah, dikatakan kita akan belajar per ayat ya. Ayat 24 dikatakan di sini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga seumpama orang yang menaburkan benih di ladangnya, benih yang baik di ladangnya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan di sini, sorga hanya menaburkan benih yang baik. Sorga menaburkan benih yang baik. Tetapi kita lihat di sini yang tumbuh dua. Yang ditaburkan oleh sorga hanya benih yang baik, yang benar-benar sungguh baik, yaitu benih gandum, katakanlah seperti gandum begitu. Tetapi saudara yang kasih, kita baca tadi di situ, bahkan malam-malam tumbuh lalang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua jenis benih ini saudara yang kasih ada di ladang yang sama, di ladang yang satu. Benih ini sama-sama tumbuh, tetapi yang ditaburkan oleh kerajaan sorga hanya satu. Bapak Ibu, dikatakan di situ tadi, malam-malam ada yang menabur benih lalang tanpa diundang, tanpa diminta. Yang ditaburkan adalah benih kekal dari sorga, benih yang terbaik. Tetapi malam-malam di sini berbicara dengan kegelapan saudara. Ada roh kegelapan yang tidak kita tahu menaburkan benih-benih lalang. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika firman ditaburkan kepada kita,
roh kegelapan juga menaburkan benih-benihnya di dalam pikiran kita, di dalam pikiran jemaat. Makanya sudah kasih, karena ada benih-benih yang lain ditaburkan, makanya banyak orang percaya tidak sampai kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Padahal sebenarnya ada hal rencana yang sangat ajaib. Ada rencana yang sangat luar biasa. Ada sebenarnya sukacita dan kebahagiaan yang sungguh tiada taranya disediakan oleh Bapa di surga bagi anak-anaknya. Tetapi iblis tahu ini. Iblis sangat mengerti ini. Dan iblis sangat keberatan. Dia marah, dia geram, dia cemburu, sudah kekasih, ya. Makanya dia berusaha kembali menaburkan benih-benih lalang supaya benih kerajaan sorga dihimpit, ditekan, dan tidak bisa bertumbuh. Nah, kita lihat sudah kasih pada malam-malam berbicara di sini. Ketika sudah kekasih kita tidur, arti tidur di sini ketika kita berdiam diri secara rohani. Ketika kita tidak melakukan aktivitas secara rohani. Ketika kita tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Di sanalah roh kegelapan menaburkan benih-benih lalang dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, kita lihat saudara yang kasih. Saudara, tentang benih ini mana yang tumbuh, mana yang lebih bertumbuh besar, itu saudara yang kasih tergantung kepada saudaraku bagaimana respon kita di dalam bertindak, di dalam mempercayai firman, di dalam melakukan, di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, di dalam ketundukan kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan respon kita? Sebegitulah benih-benih dari sorga itu tumbuh. Mulai tumbuh pelan-pelan, mulai tambah tinggi, tambah daunnya, ada bulir, ada buah. Tetapi ketika respon kita kepada taburan-taburan benih-benih dari kegelapan, maka lalanglah yang semakin membesar. Benih lalang itu yang semakin besar, benih gandum itu semakin dihimpit, semakin tidak bertumbuh, bahkan lama-lama menjadi kering. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi berarti saudaraku, sesuai dengan respon kita, sesuai dengan ketaatan kita, sesuai dengan bagaimana kasih kita kepada Tuhan, begitulah pertumbuhan itu di dalam kehidupan kita. Sebentar kita lihat dulu contoh saudara. Kalau kita sudah ditekan oleh awan kegelapan, pertama-tama tekanan awan kegelapan itu ada dua hal. Satu, itu sudah ada kutuk dari leluhur, dari nenek moyang kita. Karena ada nenek moyang kita mungkin orang-orang yang mempercayai roh-roh kegelapan. Katakanlah suka berdukun, suka menyembah berhala, melakukan dosa yang sangat menyakitkan Tuhan. Sehingga kutuk itu sampai kepada keturunannya. Tetapi ada juga bukan karena kutuk dosa turunan. Ada itu awan gelap itu oleh karena diri kita sendiri yang tidak respon kepada firman. Oleh karena diri kita sendiri yang tertutup kepada kebenaran. Oleh karena hati kita tutup untuk menerima firman. Walaupun kita dengan tekun ke gereja. Walaupun kita dengan setia datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi hati kita enggak terbuka kepada Tuhan. Hati kita enggak terbuka kepada kebenaran. Ketika bahkan firman Tuhan disampaikan, malah kita menghayal, bahkan kita berontak, bersungut-sungut. Ketika itu saudara, setitik awan gelap mulai datang di atas kita. Tambah lama kita hidup di dalam kehidupan seperti itu. Hari demi hari, bulan demi bulan. Bahkan tahun demi tahun sudah kasih. Kita hidup jauh dari hadirat Tuhan.
Kita hidup jauh dari kebenaran. Kita jauh dari persekutuan dengan firman. Kita jauh dari melakukan firman. Kita mengembangkan keinginan daging kita. Maka awan gelap tumpuk di atas kita. Sebentar tolong ditampilkan contoh awan gelap yang ada di atas kita. Sebentar kita lihat. Kalau awan gelap sudah ada di atas kita Bapak Ibu. Kalau sudah sampai awan kegelapan. Bayangkanlah itu awan kegelapan ya. Bayangkan kita ada di jalan itu. Bayangkan aja diri kita ada di sana. Kita berdoa kepada Tuhan. Doa tidak tembus ke sorga. Tuhan mau mencurahkan berkat-Nya. Ada awan kegelapan yang menghalangi. Tuhan mau mencurahkan mujizat. Ada awan kegelapan menghalangi. Tuhan mau memberkati kita berlimpah-limpah. Ada awan kegelapan menghalangi. Kenapa? Karena sudah ditudungi awan gelap kehidupan kita. Makanya tanpa disadari oleh banyak orang, dia sudah ditudungi oleh roh kegelapan. Makanya sering banyak orang pekerjaannya hanya depresi, hanya marah tidak terkendali, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera. Sorga mencurahkan semuanya itu, tetapi dihambat oleh awan gelap. Kenapa? Karena ada kutuk menekan di atas kita. Tadi dari mana pintu kutuk itu masuk? Dari keturunan nenek moyang, satu. Yang kedua dari diri kita sendiri. Kalau itu dari kutuk nenek moyang, kita diberi kuasa untuk menghancurkan semua kutuk itu. Makanya kita peperangan. Awan kegelapan di udara, roh kegelapan meningkir dari atas kami. Makanya kita lakukan peperangan. Kalau ada kutuk-kutuk itu, bagi orang percaya, kutuk itu tidak sampai lagi kepada orang yang sudah mempercayai Tuhan. Bagaimanapun jahatnya nenek moyang kita, bagaimanapun jahatnya orang tua kita, kalau kita sudah di posisi yang benar mengenal Tuhan, kutuk itu akan dipatahkan. Kutuk itu akan dihancurkan. Tetapi kenapa tetap kutuk itu ada? Walaupun kita sudah mengiring Tuhan. Karena kita tidak mengenal hak-hak kita di dalam Tuhan. Karena kita tidak respon kepada firman. Karena kita tidak respon kepada hadirat Tuhan. Karena kita tidak mau tahu apapun yang difirmankan oleh Tuhan. Mengeraskan hati. Ketika kita banyak bersungut-sungut, awan gelap ada. Ketika kita dongkol di hati, awan gelap tambah tebal. Ketika kita marah-marah, kegelapan bertambah. Sampai saudara kasih, awan kegelapan itu meliputi seisi rumah kita. Kenapa? Kita tabur tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu. Jadi saudara kekasih, siapapun orang di dunia ini tidak sanggup menghalangi berkatmu. Siapapun manusia di dunia ini tidak sanggup mengambil apa yang menjadi hakmu di dalam Tuhan. Selama saudara hidup di dalam otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi itu berpulang kepada kita. Bagaimana respon kita kepada firman? Terbukakah roh kita kepada firman atau tidak? Tertutupkah hati kita kepada firman atau tidak? Itu tergantung kepada kita. Bagaimana awan gelap itu meningkir dari kehidupan kita saudara. Itu tergantung kepada kita. Bayangkan kalau ada awan gelap. Apapun yang dicurahkan dari sorga tidak sampai. Apapun berkat yang dicurahkan dari sorga tidak sampai. Makanya sudah kasih doa pun tidak tembus-tembus. Doa-doa. Tiap hari berdoa. Tetapi doanya tidak pernah tembus ke sorga. Karena ada awan gelap di atas. Bukan tidak berdoa. Setiap hari berdoa. Setiap hari mencucurkan air mata. Tetapi karena ada awan gelap di udara, doa itu tidak sampai. Makanya kenali hakmu di dalam Tuhan. Kenali saudara kasih otoritas yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Bahwa orang-orang percaya punya kuasa untuk menghalaukan semua awan kegelapan itu dari hidupmu. Semua kutuk nenek moyang itu dari hidupmu. Saudara punya kuasa.
saudara diberikan kuasa yang luar biasa untuk menghancurkan semuanya itu. Dengan kedagingan kita nggak bisa memerintahkan awan gelap itu pergi. Dengan hanya pengetahuan firman Tuhan, menghafal ayat demi ayat firman, itu tidak bisa menghalau awan gelap dari hidup kita. Itu tidak bisa menyingkirkan awan gelap dari atas kita. Tetapi saudara, lewat pengenalan kita, lewat hubungan kita dengan Tuhan. Karena sesungguhnya bukan kita yang menghalau awan gelap itu, tetapi Tuhan sendirilah yang menghalau. Ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa. Tetapi kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, kita keluar dari jalan Tuhan, apapun yang kita perkatakan hampa, tidak ada kuasanya. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, mulut kita akan dipakai oleh Tuhan berkata-kata, sehingga setiap perkataan kita menembus jantung musuh, sehingga musuh segera dikalahkan, saudara. Makanya ikat hubungan dengan Tuhan. Kekristenan itu, saudara, bukan agama. Kekristenan itu bukan rutinitas ibadah. Kekristenan itu mengikat, menjalin hubungan yang erat satu dengan yang lain, antara Tuhan dengan kita. Jadi bukan agama Kristen itu bukan rutinitas ibadahnya, bukan. Tetapi hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita berhubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Hubungan suami istri bukan hanya satu uang. Hubungan suami istri bukan hanya satu rumah. Makanya dikatakan Paulus, rahasia ini sangat rahasia. Kata Paulus, kalau suami istri ya tahu, hubungan suami istri sudah satu tubuh. Kenapa dilambangkan sudah kasih gereja adalah mempelai wanita Tuhan. Dia adalah mempelai laki-laki kita. Sebagaimana hubungan suami dan istri yang begitu erat, demikianlah hubungan kita gerejanya dengan Tuhan. Menyatu, roh kita itu nyambung dengan roh Tuhan. Jadi bukan di otak ini Tuhan itu, bukan. Hubungan di hati. Jadi saudara, kalau kita mengenal Tuhan itu, ada pertanyaan seorang ibu kepada saya di Lintong Nihuta. Bu, apa bedanya dibaptis dengan Roh Kudus dengan terima Yesus? Bukankah Yesus itu adalah roh adanya? Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukankah Roh Kudus otomatis sudah kita terima? Iya, saya bilang. Tetapi kenapa ada baptisan Roh Kudus? Lalu saya katakan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu mengenal hanya di jiwa. Mengenal hanya di jiwa, hanya di pikiran. Hati kita, oh iya, saya terima, oh iya, Yesus itu Tuhan juga, ya saya percaya. Itu di jiwa. Tetapi baptisan Roh Kudus di roh. Roh kita yang dikuasai. Jadi makanya pengenalan dengan Kristus adalah hubungan, bukan hanya hubungan jiwa, tetapi hubungan jiwa dan roh. Roh kita yang berhubungan dengan Kristus. Jadi kalau orang yang tidak di dalam roh, dikatakan pernikahan anak domba, dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti bagaimana pernikahan gereja dengan anak domba, yaitu penyatuan roh kita dengan roh Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, saya percaya menjalin hubungan dengan Tuhan, itulah yang terindah. Menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, itulah kepuasan, saudara. Ya, itulah kepuasan, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya di jiwa, tapi mengenal secara roh. Nah, ketika kita mengenal Tuhan secara roh, awan gelap itu, sudah yang kekasih, disingkirkan dari kehidupan kita. Maka digantikan dengan awan kemuliaan. Tolong ditampilkan dulu sebentar. Contoh awan kemuliaan. Inilah langit yang sudah terbuka di atas kita. Apapun yang saudara doakan tidak ada yang menghambat. Tembus ke sorga.
Kecuali doa saudara itu belum dikehendaki oleh Tuhan. Ada saatnya doa itu belum dikehendaki. Ada saatnya Tuhan pending sengaja. Bukan Tuhan tidak jawab. Dijawab, tetapi ada dari Tuhan, tunggu dulu. Nah, paling seperti itu saudara. Ketika sorga mencurahkan berkatnya, tidak ada yang menghambat. Semua tercurah, semua tercurah, semua tercurah. Karena awan gelap sudah meningkir. Sudah meningkir dari atas kita. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita respon kepada setiap benih firman. Supaya firman Tuhan itu boleh bertumbuh. Sehingga langit di atas kita yang bagaikan tembaga, langit di atas kita yang bagaikan awan yang tebal, diganti dengan awan kemuliaan Tuhan. Dan ketika awan kemuliaan Tuhan melingkupi saudara, kemana saudara melangkah, awan itu mengikuti. Kemana saudara melangkah, awan itu mengikuti. Kemana saudara melangkah, awan itu mengikuti. Kenapa saudara? Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan itu selalu mengikuti kita. Dan saudara tahu, ketika awan kemuliaan mengikuti kita saudara, melingkupi kehidupan kita, kegelapan tidak bisa macam-macam. Apapun yang direncanakan si jahat untuk menghancurkan hidupmu, mental semua. Apapun niat-niat jahat, mental semua. Bahkan setiap apa yang kau punya dilindungi oleh Tuhan. Apapun yang menjadi milikmu dilingkupi oleh awan kemuliaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ibu Tajulu pernah bersaksi kemarin sama saya, kemarin ya, tinggal dompetnya di atas sepeda motor di tempat yang ramai di pasar. Dia pulang, lupa. Kembali dia, masih di situ ditemukan. Gak mungkin gak ada orang lalu lalang dari tadi. Siapa yang pelihara? Awan kemuliaan Tuhan digelapkan semua mata orang untuk tidak melihat itu. Nah, itu dia saudara. Karena keteledoran ini gak perlu diteladani ya, karena keteledoran orang-orang yang di gereja ya. Laptop diangkat dari rumah, ditinggalkan di halaman, ditutup gereja, satu malaman di situ. Besok pagi saya siap berdoa, sudah jam 8. Saya keluar, saya lihat laptop di situ, tidak ada yang mengambil. Dulu saudara, karena ada yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami berladang dulu. Yang tidak disuruh oleh Tuhan saudara. Bayangkan lagi rame orang lagi ibadah kaum muda. Sepeda motor yang running dibeli, hilang dari depan gereja ini. Tudung kemuliaan tidak ada menjaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika tudung kemuliaan ada di atas kita, apapun yang menjadi milik kita dijagai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Rumah tangga kita dipelihara oleh Tuhan. Bagaimanapun setan mau merongrong, bagaimanapun setan mau merusak, bagaimanapun setan mau menghancurkan semua pekerjaanmu, semua usahamu, rumah tanggamu, kesehatanmu. Ketika tudung kemuliaan ada di atasmu, semua mental. Bisa aja terkadang terjadi dibentuk oleh Tuhan. Berarti proses. Ada memang kalanya Tuhan izinkan terjadi banyak hal yang menekan kita. Tetapi itu bukan kutukan. Bukan karena awan gelap. Tetapi bentuk dari proses oleh Tuhan. Di proses mungkin ada hal di dalam diri kita, karakter kita yang masih dibenahi oleh Tuhan. Sehingga diproses oleh Tuhan. Sabar aja menerima setiap proses yang dari Tuhan. Nah, kita lihat saudara kasih, benih dalam kerajaan sorga ini ditaburkan benih yang baik, benih yang unggul. Tetapi sudah yang kekasih, tadi benih lalang tumbuh di tengah malam. Itulah sebabnya setiap kita perlu kita hidup berjaga-jaga di dalam doa. Kenapa kita adakan doa tengah malam bagi yang sudah mengambil bagian? Yang sudah bergilir doa malam. Supaya alam di atas kita, di atas rumah tangga kita menjadi terang.
supaya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Nah, keluarga yang berdoa, keluarga yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Jadi makanya kalau orang lain tidak berdoa, saudara berdoa, nggak usah pernah bersungut-sungut. Gak perlu. Saudara yang menabur, saudara yang menuai. Tidak mungkinlah kan Bapak si Parel yang nanam padi, saya yang panen. Itu tidak akan mungkin. Gak mungkin Ibu Sarah yang tanam jagung, datang ibu lain langsung disabit dijual ke pasar. Tidak mungkin. Siapa yang menabur, itu juga yang menuai. Benih dalam kerajaan sorga. Misalnya doa-doa. Doa bukan hanya sekedar doa. Seringkali yang dituntut oleh Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, ada sebuah pengorbanan. Korban. Bukan hanya asal. Tetapi korban, arti korban itu sampai daging merasa seperti sakit. Sakit bagi daging, tapi dilaksanakan. Seperti hari Selasa semalam. Giliran kami yang 2 malam. Saya udah pegal badan saya pulang ibadah. Meriang. Pilek. Seperti demam. Aduh, padahal giliran kami 2 malam. Kalau saya tidak berdoa, saya udah tahu semua nanti gak akan berdoa. Kalau saya ngantuk-ngantuk, ya mungkin nanti semua akan ngantuk. Jadi saya paksakan, tidak. Kami harus menang. Kami harus menang berdoa. Lalu saya paksakan saudara meraih dengan semangat, dengan gairah dari Tuhan. Sampai saya keringat saudara. Ya. Sehingga semua juga menang. Nah, ada sebuah pengorbanan. Bukan hanya ketika enak, udah lagi semangat berdoa, udah doa. Lagi lemas ya udahlah, nggak usah dulu sekarang. Itu nggak pengorbanan. Melakukan sesuatu bagi Tuhan ada pengorbanan. Daging sakit. Daging ini sering sakit Bapak Ibu. Melakukan sesuatu tetapi menuai dengan sorak-sorai. Makanya dikatakan firman Tuhan, menabur dengan mencucurkan air mata, pulang dengan sorak-sorai. Jadi kalau hanya nggak ada yang ditabur dengan air mata, tidak pernah sakit daging ini buat Tuhan, tidak pernah sangkal diri, tidak pernah pikul salib, tidak pernah sangkal diri melakukan sesuatu bagi Tuhan, tidak mau menyangkal diri untuk bangun di pagi hari. Tidak mau menyangkal diri mengurangi jam tidur kita tengah malam hanya sekali seminggu, ya. Tidak mau menyangkal diri sudah kasih untuk meraih hadirat Tuhan. Tetapi mau perkara-perkara yang besar. Mau penyertaan Tuhan. Apalagi di akhir zaman ini. Kegelapan akan semakin luar biasa dilontarkan di bumi ini. Kalau bisa semua orang pilihan diseret ke neraka. Kalau semua orang percaya dijatuhkan untuk menjadi pengikut-pengikut iblis. Tetapi orang yang selalu membara akan cinta kepada Tuhan tidak akan bisa disesatkan oleh nabi palsu yang bagaimanapun. Walau banyak tampil nabi-nabi palsu, orang yang rohnya selalu mendidih buat Tuhan, yang rohnya menyala-nyala buat Tuhan, itu tidak gampang dijatuhkan oleh setan. Yang gampang itu diseret orang yang keluar dari hadirat Tuhan, orang yang keluar dari jalan Tuhan, orang yang keluar dari persekutuan dengan Tuhan saudara. Dan kita lihat saudara, setiap benih pasti berkembang. Tidak ada benih ditabur 1 liter, dipanen 1 liter, enggak ada itu. Enggak ada itu. Kalau padi ditaburkan benih padi 1 kaleng, itu sudah bisa panen minimal 30 kaleng. Betulkah yang pernah bertani di sini? Betulkah? Betulkah Ibu baru tapu bolon? Ya. Jadi gak mungkin dipanen 1 kaleng kembali. Setiap benih yang ditabur pasti akan bertumbuh dan berkembang. Sebentar kita baca dulu. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Silakan dibaca Pak.
Demikian firman Tuhan ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini saudara, benih yang ditabur itu dikatakan 27 tadi. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bapak Ibu, setiap benih yang ditabur, apalagi yang ditabur di dalam roh, itu tidak kita ketahui kapan tumbuhnya, tapi yang pasti akan mengeluarkan buah. Kalau kita selalu menabur di dalam roh dan kebenaran, selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, selalu hidup dalam ketekunan dan kekudusan, di dalam mengasihi Tuhan, satu saat kelak apa yang Bapak Ibu tabur pasti akan bertumbuh besar. Sehingga kadang-kadang kita pikir, wah, kok ada berkat mendadak ya? Kok ada berkat yang luar biasa? Kok ada sukacita yang besar tiba-tiba? Kok ada pertolongan? Kok begini? Sebenarnya itu tidak ada yang tiba-tiba. Semua itu ada yang ditabur. Sudah ditabur selama bertahun-tahun. Demikian juga orang-orang yang diikat oleh setan. Itu sudah ditabur lama. Jadi makanya kalau tiba-tiba orang jatuh dalam dosa, itu sudah ditabur lama. Itu sudah ditabur lama. Pikiran-pikiran dosa, pikiran najis, pikiran kotor. Lalu dia akan menghasilkan buah sesuai dengan yang ditabur. Kalau seseorang tiba-tiba memperkosa, itu enggak tiba-tiba. Itu sudah ada dosa yang ditabur di dalam pikirannya selama bertahun-tahun. Kalau tiba-tiba orang merampok, itu enggak tiba-tiba. Itu sudah ditabur keinginan-keinginan yang jahat di dalam pikirannya. Apa yang ditabur akan berbuah. Kita menabur sudah kasih hal-hal yang jahat, menuai kutuk. Berkat dan kutuk bukan ditentukan oleh Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, semuanya umatnya diberkati. Tapi penentunya adalah tindakan kita. Penentunya adalah pilihan kita. Kita di bawah kutuk atau di bawah berkat. Di bawah awan gelap atau di bawah awan kemuliaan. Sesuai dengan taburan-taburan kita, saudara. Kalau kita selalu sudah kasih, selalu mengomel, selalu bersungut-sungut, selalu marah-marah, selalu berontak-berontak, maka awan gelap itu akan semakin tebal di atas kita. Kutuk itu akan semakin tebal di sekeliling kita. Sampai satu saat kita tidak sanggup lagi keluar. Makanya taburlah selalu dalam kebenaran. Taburlah selalu di dalam roh. Gak usah kita sudah kasih sibuk, sudah kasih apa kata orang sama kita. Banyak orang di zaman sekarang ini mencari hormat dari banyak orang. Mencari pujian dari banyak orang. Sibuk sudah kasih tuding sana, tuding sini, tuding sana, tuding sini, saudara. Itulah ciri-ciri kehidupan yang tidak berkualitas. Kalau orang berkualitas fokusnya sama Tuhan. Orang yang berkualitas fokusnya sama Tuhan, saudara, ya, tidak memandang orang lain, tidak berpatokan kepada orang lain, hatinya fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap benih-benih taburan kita, saudara, pasti cepat atau lambat
pasti itu akan tumbuh. Dan dikatakan di sini ayat 29 tadi, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ada saatnya musim menabur, ada saatnya musim menuai. Makanya ketika orang lain menuai, saudara masih menabur, bersukacita saja. Waktunya dia menuai, waktumu menabur, berarti ada waktumu juga menuai. Jadi sukacita aja saudara. Sukacita aja dalam hidup ini. Kalau dia menuai sekarang, kita belum menuai gak apa-apa. Selama kita masih melekat kepada Tuhan, selama kita masih ada di posisi yang benar di hadapan Tuhan, saudara kekasih, awan kemuliaan itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi makanya saudara kasih, gak usah panik, gak usah saudara kasih sakit hati, gak usah panas telinga, ya, mendengar ini dan itu saudara kasih, yang meremehkan saudara, yang menjelekkan saudara, yang mencibirkan saudara, macam-macam saudara, tidak penting. Itu gak penting saudara kasih. Habis energi, gak perlu. Raih aja Tuhan, raih hadirat Tuhan saudara. Lakukan yang berkenan kepada Tuhan cukup. Gak perlu sibuk akan itu semuanya saudara kasih, ya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara kasih, nyala api itu lebih besar. Jangan makin tahun makin redup, makin bulan makin redup. Nyala api itu harus semakin besar saudara. Tuhan merencanakan yang sangat mulia, yang sangat terbaik dalam hidup kita. Tuhan sangat menginginkan kita bahagia sampai di sorga. Tuhan menginginkan kita bahagia sampai di kekekalan. Tetapi setan sangat cemburu. Makanya kehendak Tuhan membuat kita tumbuh seperti anggur pilihan. Tetapi setan merencanakan selalu yang jahat. Sebentar kita baca Jeremia 2 ayat 21. Jeremia 2 ayat 21. Silakan dibaca Pak. Demikian firman Tuhan 21, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Lihatlah rencana Tuhan yang sangat indah. Kata Tuhan, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Sejatinya Tuhan menjadikan kita anggur pilihan. Pohon anggur pilihan, anggur yang manis. Tetapi kita mengambil jalan saudara, berubah menjadi pohon yang berbau busuk, menjadi pohon anggur yang liar. Kehidupan yang liar, pohon yang berbau busuk. Selalu kabar yang kita bawa kabar yang busuk, bukan kabar yang baik. Selalu kabar yang busuk. Setiap kita berkata-kata dimanapun, masuk di kelompok ini membawa kabar busuk, masuk di sini membawa kabar busuk, masuk di sana membawa kabar busuk. Pergi ke sana membawa anggur asam yang membuat ngilu setiap gigi yang menyaksikan, yang membuat pedih mata setiap orang yang melihat. Itu sesuai dengan pilihan, bukan Tuhan yang menetapkan. Tuhan menginginkan kita menjadi anggur pilihan. Jangan buat diri kita menjadi pohon yang busuk. Jangan buat diri kita menjadi anggur asam. Kata Tuhan, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih sungguh murni. Bukan hanya murni, sungguh. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Kenapa? Karena respon kita kepada firman. Karena kedagingan kita yang tidak bisa kita kalahkan.
keinginan daging kita yang tidak kita sangkal, yang tidak kita matikan. Ciri orang yang sudah dapat mematikan daging, bersekutu erat dengan Tuhan. Saya percaya orang yang kedagingan tidak bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Gak bisa itu. Pasti jauh hadirat Tuhan. Tidak akan pernah bisa tembus karena kedagingan. Karena hawa nafsu daging yang sangat kuat tidak bisa menembus hadirat Tuhan. Hanya ketika kita tundukkan daging kita kepada Tuhan, siaku kesombongan, keakuan kita di kaki Tuhan, ketika itulah kita dapat menikmati indahnya Tuhan, indahnya hadirat Tuhan, indahnya bersekutu dengan Tuhan. Bagi orang yang tidak mengalami, itu semuanya perbuatan sia-sia. Doa tengah malam, doa puasa, doa pagi, itu perbuatan yang bodoh menurut orang yang akan binasa. Itu bodoh menurut orang yang duniawi. Tetapi bagi mereka yang sudah menikmati indahnya hadirat Tuhan, berkat yang terbesar, berkat yang terbesar dari kerajaan sorga, menikmati hubungan dengan pribadi Tuhan. Itu berkat yang terbesar bagi saya. Dan sesuai dengan yang saya amati firman Tuhan, kalau saya selidiki firman Tuhan, yang paling Tuhan inginkan dari semuanya, bersekutu erat dengan Tuhan. Makanya saya ada di motivasi satu buku dulu, panggilan teristimewa, panggilan tertinggi adalah duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar tidak melakukan, duduk mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah panggilan yang teristimewa. Itulah panggilan tertinggi dalam kerajaan sorga. Jadi makanya mari kita mengejar bersekutu dengan Tuhan, saudara kekasih, supaya kita di mata Tuhan bukan menjadi pohon anggur liar. Supaya di mata Tuhan kita jangan menjadi pohon yang berbau busuk, yang selalu memilukan. Jangan menjadi pohon yang berbau busuk kehidupan kita, saudara kekasih, ya. Selalu kemana-mana kita berkata-kata, yang keluar selalu ada sakit hati, yang keluar selalu ada iri, yang keluar selalu ada dengki. Tidak pernah memperkatakan yang positif kepada siapapun. Orang yang ciri-ciri negatif itu, saudara, orang yang memang dia pola pikirnya selalu negatif. Kalau dilihat misalnya ada orang katakanlah cantik misalnya, di dalam pikirannya iya cantik memang dia tapi gendut. Nah, karena matanya selalu melihat yang negatif. Misalnya, contoh ya. Nah, kalau melihat orang diberkati iya, tapi kulihat itu sombong. Kalau melihat orang berhasil, iya berhasil, tapi ini selalu pasti ada kata-kata yang negatif. Itulah pola pikir orang yang sudah negatif. Orang yang selalu berpikiran negatif, negatif yang datang dalam hidupnya. Belajarlah berpikiran positif kepada orang lain. Belajar berpikiran positif terhadap semua orang, saudara. Kalau kita lihat orang jelek, orang yang berpikiran positif, makanya saya pernah buat contoh, ada orang yang meninggal di kampungnya jahat luar biasa. Pencuri, perampok, tukang berkelahi, tukang perempuan, macam-macam. Jadi ada di kampung ini seorang ibu selalu melihat dari setiap orang selalu yang positif. Diceritakanlah sama dia. Syukurlah udah mati si tukang jahat itu. Datanglah yang berpikiran positif ini.
Amate beho amang niya nu, sejahat to niyan, ale gigi mo manabagakan niya gigi mi. Adong do bebereng gigi na nabagak. Selalu dia melihat yang positif kepada orang. Tahu kita banyak kekurangannya, lihatlah ada positifnya. Demikian juga dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga kita tidak mampu melihat yang positif di pasangan kita, pasti neraka, pasti perceraian. Pasti dibilang, urus mas surat cerai. Di pengadilan mana kita bercerai? Kenapa? Selalu melihat yang negatif. Kalau kita belajar melihat yang positif, bagaimanapun jahatnya dia, bagaimanapun buruknya rupanya, bagaimanapun tingkah lakunya memilukan hati, paksa dirimu untuk melihat hal yang baik dari dirinya. Paksa. Artinya saking banyaknya kesalahannya, sudah kabur yang baiknya. Jadi sehingga ada seorang ibu berkata kepada saya di Litong Nihuta ketika saya layani dia, lihatlah yang baiknya. Kalau saya bilang, enggak ada yang baiknya bu. Sudah kurenungkan, enggak ada satupun baiknya katanya. Saya bilang, ingatlah dulu mulai dari menikah kalian, enggak mungkin enggak ada yang baik. Enggak ada bu. Lalu saya bilang, lalu kenapa ibu mau kawin sama dia? Saya bilang, terpelongok dia. Nah ingat mulai dari situ, ingat. Saya bilang, nah dia enggak berani lagi bilang. Sekarang sudah dibilang, bu, betul yang ibu bilang, saya sudah belajar begitu. Udah baik dia sekarang, enggak marah-marah lagi. Haleluya. Ingat yang baiknya. Ingat positifnya. Kalau istri, ingat yang baiknya suamimu. Kalau suami, ingat baiknya istri. Jangan hanya kelemahannya diingat. Yang dilihat hanya cerewetnya. Tapi enggak diingat bagaimana pengorbanan istrinya. Siapkan makanannya, siapkan ini, siapkan ini. Enggak diingat. Hanya yang didengar cerewetnya misalnya. Ya nerakalah. Coba semua. Kalau anak melihat yang baik dari orang tua, saya percaya tidak ada anak yang kepahitan sama orang tuanya. Kenapa banyak anak kepahitan sama orang tuanya? Yang dilihatnya hanya marahnya orang tuanya. Penyebab marah orang tua enggak pernah dia pikirkan. Kenapa dimarahi aku? Enggak pikir dia itu. Kalau yang diingatnya dimarahi aku. Kenapa aku dimarahi? Enggak bertanya. Nah, demikian juga orang tua. Kalau orang tua melihat sisi yang positif dari anaknya, walaupun banyak tingkah laku anak itu yang menyakitkan kadang-kadang, pasti kita orang tua bisa menyayangi anak kita. Haleluya. Karena kita lihat nilai baiknya. Jadi nanti PR di rumah, tulis nanti dulu setiap kita, apa sisi positif 10 dari pasanganmu. Dari suami kalau istri, kalau suami dari istri, kalau istri dari suaminya. Tulis dulu 10 apa hal yang terbaik dari dia. Sisi positif. Saya percaya kalau kita mau buat itu saudara, saya percaya di rumah tangga itu pasti semakin mesra. Tidak neraka. Haleluya. Haleluya. Kalau rumah tangga itu saya percaya tidak ada rumah tangga yang tidak ada selisih pahamnya. Namanya 2 dipersatukan jadi 1. Gak mungkin itu bisa sejalan semua. Munafik kalau dia bilang mulai menikah kami sampai sekarang sudah 20 tahun. Gak pernah kami selisih paham sekalipun. Bohong. Gak ada itu. Tanyai dulu semua. Gak ada itu. Ya Mak Elnan? Pernahnya? Karena Pak Elnan yang kurasa di sini paling sabar bapak-bapak. Tapi pernah juga selisih paham kan Bu? Pernah. Nah, pernah. Semua pasti pernah mengalami, saudara. Ya, pasti semua pernah mengalami. Tapi kenapa bisa bertahan? Belajar melihat sisi yang baik. Ya udahlah, itulah kelemahannya, kelebihannya ada. Kenapa kita bilang gak ada kelebihannya? Karena mata kita hanya melihat kekurangannya. Jadi kelebihannya menurut kita gak ada. Nah, saya pernah buat seperti itu. Apa ya gitu. Ih ternyata sesudah banyak ternyata. Nah gitu. Jadi saudara, semua kita buat seperti itu pasti. Ya. Kalau
kalau setiap keluarga itu buat memandang kepada hal yang positif. Demikian juga kita di dalam perkumpulan apapun, belajar melihat yang positif. Kalau misalnya ada kacau di dalam usaha kita, lihat nilai positifnya. Pasti ada. Kalau dengan tenang kita berpikir, duduk tenang merenungkan, memikirkan hal-hal yang baik di pekerjaan itu, pasti ada sisi baiknya. Pasti. Mungkin membentuk karakter kita, mungkin banyak hal lah saudara. Tapi yang pasti kalau kita mau tenang, saudara, menguasai diri. Nah, jadi kehendak Tuhan membuat kita saudara menjadi pokok anggur pilihan sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Jadi jangan menjadi pohon anggur liar saudara. Pohon anggur liar tidak tergembala dengan baik, tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Kenapa sudah kasih disebut pohon anggur liar? Tidak mau digembalakan, tidak mau dipimpin, tidak mau diatur oleh Tuhan, mau mengatur diri sendiri. Itulah yang disebut pohon anggur liar. Dan pohon anggur liar buahnya pasti asam. Pohon anggur liar pasti tidak akan disukai. Namanya udah liar, enggak terawat, enggak terurus saudara kasih. Dan apakah yang dilakukan kepada pohon anggur liar ini? Sebentar kita baca Yesaya 5 ayat 2. Silakan dibaca Pak. Demikian firman Tuhan. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Nah, dikatakan saudara, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Diselamatkan oleh Tuhan, ditebus dari dosa, diampuni dari semua kesalahan, dibebaskan dari semua keterikatan, diberkati dalam segala hal, disembuhkan dari penyakit. Doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika di bawah Tuhan dia naik, bukannya memuliakan Tuhan, meninggikan diri kepada Tuhan, membuat kekacauan dalam pekerjaan Tuhan, selalu membuat perpecahan di tengah tubuh Kristus, selalu membuat keonaran bagi tubuh Kristus, selalu menjelekkan. Ada kesaksian seorang gembala saudara, miris mendengar. Si bapak ini orang yang gelandangan, sudah sakit-sakitan, narkoba, miskin, tinggal hanya di sebuah gubuk-gubuk dari jerami. Datang si gembala, dilayani, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dibaptis, didoakan, putus dari kutuk-kutuk dosa, sembuh dari penyakitnya. Seiring waktu berjalan pelan-pelan karena kerohaniannya sudah bertumbuh, ekonominya pun naik pelan-pelan, sampai dia bisa membuka satu rumah makan lah dulu saya katakan, gak usah sebut usahanya, rumah makan. Ya. Pelanggannya mulai laris. Dan ketika dia mulai diberkati, mulai dia ajak orang-orang lain berontak kepada gembala. Lupa diri dari mana dia diambil. Sesudah dia sembuh, sesudah dia diberkati, dia lupa diri. Dia
menjadi pemimpin barisan-barisan orang yang sakit-sakit hati. Dikumpulilah semua di jemaat itu. Siapa yang sakit hati? Siapa yang sakit hati? Kumpul semua. Barisan-barisan sakit hati. Dia lupa dari mana dia diambil. Kata Tuhan, sudah kujagai. Kudirikan tembok menara jaga. Ku gali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ketika dia menghasilkan buah anggur yang asam, apa kata Tuhan? Bagaimana reaksi daripada Tuhan? Sesudah ditebus, diselamatkan, disembuhkan dari penyakit, diubah kehidupannya, dijawab doa-doanya lewat firman yang didengar dari penggembalaan, ditabur firman untuk menguatkan imannya. Selalu dia ditopang di dalam doa, tetapi selalu dia memberontak, selalu dia membangkang. Saudara, apa kata Tuhan? Ayat yang ketiga, silakan dibaca Pak. Ayat 3, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Luar biasa ya. Kok ada istilah kata Tuhan, adili aku dengan kebun anggurku. Tuhan yang berbicara ini. Adili aku dengan kebun anggurku. Siapakah kebun anggur yang dimaksud oleh Tuhan? Adalah umat pilihannya. Siapakah kebun anggur yang dimaksud oleh Tuhan? Yaitu kita yang ditebus oleh darahnya. Kata Tuhan, adili aku dengan kebun anggurku. Sudah aku berkorban mati di kayu salib. Kuserahkan nyawaku, darahku kucurahkan. Aku dihina, diludahi, disalibkan untuk menebusmu. Tetapi apakah balasan darimu? Ayat yang keempat. Ayat 4, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? 5. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. 6. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, apakah sekarang yang harus kuperbuat kepada kebun anggurku itu? Aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya. Yang tadinya dipagari oleh Tuhan dengan kebun, dengan pagar duri. Sehingga serigala yang buas tidak boleh masuk. Belalang pelahap tidak boleh masuk. Setan-setan tidak boleh masuk. Sekarang dikatakan oleh Tuhan, pagar duri itu dirusakkan, ditebang oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mencabut tembok itu. Tembok pagar duri di sekelilingnya harusnya ada, kini dicabut oleh Tuhan, saudara. Dikatakan saudara, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Tuhan yang melakukannya. Temboknya dicabut, tidak disiangi, tidak dirantingi. Dibiarkan putri malu tumbuh, dibiarkan semak-semak tumbuh. Apa semak-semak? Apa putri malu itu? Setan mulai datang menggerogoti hidupnya. Dosa mulai masuk dalam hidupnya, saudara kasih. Yang tadinya dia baik, sudah jatuh dia kepada dosa. Sudah jauh dia, jauh dari hadirat Tuhan.
Karena pagar di sekelilingnya sudah dicabut. Yang tadinya dia orang yang mencintai Tuhan, yang tadinya dia orang yang mengasihi Tuhan, sekarang pagar duri di sekeliling yang dibuat Tuhan sudah dicabut. Sudah ditumbuhi semak-semak, sudah ditumbuhi oleh putri malu. Dosa mulai masuk, mulai menjudi, mulai merokok, mulai mabuk, mulai berzina, dan semua dosa mulai datang. Kenapa? Pagar duri sudah dicabut dari sekelilingnya. Kalau tidak bertobat akan lebih rusak. Tetapi kalau segera bertobat, berbalik ke jalan Tuhan, segera akui kesalahan kita, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memasang kembali tembok-tembok pagar-pagar di sekeliling kita. Bahkan dikatakan oleh Tuhan, saudara, aku akan memerintahkan awan gelap tadi, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Bapak, ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika sidang jemaat tidak mau melakukan firman Tuhan, seringkali berpikir yang rugi adalah gembala. Ketika jemaat tidak mau melakukan firman Tuhan, yang rugi adalah diri sendiri. Setiap kita melakukan firman Tuhan, itu diuntungkan diri kita, karena sorga dibuka bagi kita. Kalau nggak percaya, alami aja sendiri. Jalani aja sendiri, saudara. Ketika kita taat kepada firman, bukan orang lain yang diuntungkan, tapi itu diuntungkan diri kita sendiri. Saudara yang melakukan firman, saudara yang menerima dari Tuhan. Saudara yang tidak melakukan, saudara juga yang tidak menerima dari Tuhan. Dalam segala hal. Kalau saudara tidak berdoa, saudara pikir gembala yang rugi. Lakso olo jamar tangiang, ase boto gembalai. Memangnya kalau saudara tidak berdoa, yang rugi gembala? Memangnya kalau saudara tidak beribadah, yang rugi gembala? Setiap apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan, kita mengerjakan bagi diri kita, bagi kemuliaannya. Mari kita sudah kasih semakin dewasa di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kalau kita ibadah, itu ibadah untuk Tuhan. Berkat daripada ibadah, kita yang menerima, bukan orang lain. Kalau kita berjalan dalam roh dan kebenaran, kita juga yang menuai hasilnya. Sorga dibukakan bagi kita. Kalau kita berjalan di dalam terang, kita juga yang menerima hasilnya, bukan orang lain. Makanya saudara, bagi anak-anak Tuhan, tidak ada alasan membuat kita jatuh karena orang lain. Hati yang mencintai Tuhan tidak bisa dijatuhkan oleh apapun. Kuncinya hati itunya, melekat kepada Tuhan atau tidak. Kalau orang mengecewakan kita, jangan Tuhan tinggalkan. Kalau orang mengecewakan kita, jangan lari dari Tuhan. Ada banyak orang Kristen jauh daripada Tuhan oleh karena kecewa kepada orang lain. Oleh karena kecewa di sana sini, sehingga dia merusak dirinya, menceburkan diri dia kepada dosa, kepada kegelapan. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Suami kecewa dengan istri, maka dia mabuk. Istri kecewa dengan suami, maka dia jual diri di sana, jadi selingkuh. Bapak, ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan rusak dirimu oleh karena orang lain. Jangan pernah rusak dirimu oleh karena orang lain, saudara yang kasih, yang mengecewakanmu. Manusia bisa membuat kita kecewa, tetapi sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Ikutlah Tuhan, pandanglah kepada Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan seluruh rohmu. Seperti yang dikatakan hamba Tuhan Benihin, seluruh sel-sel dalam tubuhku, seluruh urat-urat sarafku, seluruh peredaran darahku meyakini bahwa Tuhan sudah akan datang dan tidak akan ditunda lagi. Nah, artinya dengan sepenuh jiwa, sepenuh roh, bukan hanya di bibir saja. Jadi yang dirugikan adalah kita sendiri. Kalau ditebang pagar duri, ditumbuhi semak-semak, tidak disiangi tumbuh putri malu, bahkan awan gelap tadi, ya, awan gelap tadi sudah kasih, jangan sampai memenuhi seisi rumah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di seisi rumah kita belum semua tahu peperangan, belum semua tahu berdoa, tapi saudara masih tahu sendiri, masih sendiri yang tahu peperangan. Lanjutkan Bapak Ibu, perangilah terus kegelapan itu, perangilah terus awan gelap itu. Perintahkan meningkir dari atas rumah kita, perintahkan meningkir dari kemah kediaman kita. Maka yakinlah kegelapan itu tidak akan bertahan. Satu lilin yang kecil sanggup menerangi ruangan yang seluas ini. Itulah kuasa daripada terang. Kalau saudara ada di dalam terang, satu orang pun di dalam rumah itu, yang lain masih ada dalam kegelapan, terang itu akan menang. Haleluya. Terang itu akan menang. Jangan takut. Jangan katakan, aku tersiksa kali, sakit kali, aku sendiri, seisi rumah kegelapan. Iya, memang orang yang buah sulung di rumah itu biasanya orang yang tersalibkan. Iya, biasanya buah sulung di rumah biasanya itu orang yang tersalibkan. Semua dipikulkan beban sama dia, tanpa disadari oleh yang lain. Dia menanggung beban itu. Tetapi jangan takut saudara, setiap salib yang saudara pikul akan mendatangkan buah yang manis ke depan. Pikullah salib itu, pikullah salib itu saudara. Kata Tuhan, kuk yang ku bebankan adalah ringan. Pikul aja. Pikul aja beban yang diberikan oleh Tuhan itu dengan sukacita. Satu saat saudara, batu yang menutup itu yang besar itu akan digulingkan oleh malaikat Tuhan. Seperti di pintu kubur Yesus, digulingkan oleh malaikat Tuhan juga batu itu. Batu yang keras menutup mata hati seisi rumah kita itu. Batu yang besar menutup mata rohani suami kita. Batu yang besar menutup mata rohani istri. Batu yang besar menutup mata rohani anak. Satu saat kalau kita tekun di dalam doa, batu itu akan digulingkan. Makanya tekun aja berdoa. Tekun berdoa. Ketika gereja yang berdoa, di atas gereja itu akan ada selalu api menyala. Rumah tangga yang berdoa, di atas rumah tangga itu selalu ada api yang menyala. Rumah tangga yang tekun berdoa dan menyembah Tuhan, di rumah itu selalu ada nyala api dari Tuhan. Kota yang berdoa, kota itu akan ada nyala api dari Tuhan. Makanya bagi saudara yang sudah terbiasa pendoa syafaat akan mengerti kalau pergi ke satu daerah. Kalau saya bisa mengalami, alamnya bagaimana? Di Balige alamnya bagaimana? Kalau pergi ke Medan bagaimana? Kalau pergi ke Humbas bagaimana? Saya masih lebih terasa alam terbuka di Balige daripada di Lintong. Setiap saya di Lintong di Huta, saya rasakan awan gelap masih menekan. Beda dengan di Balige, beda. Beda alamnya. Ya, beda saudara. Beda lagi di Medan saudara. Beda. Dulu waktu saya anak gadis, sekali sebulan kami wajib pertemuan di Medan. Saya jalan malam. Saya bisa bedakan di dalam wilayah pelayanan saya dengan di Medan. Hanya baru sampai nanti saya di Jalan Sisingamangaraja, hati saya itu sudah pengen penyembahan gitu. Terasa alamnya terbuka. Beda dengan di wilayah pelayanan saya dulu.
waktu saya anak gadis. Jadi sangat terasa. Pernah kami pelayanan saudara kasih buka, masih merintis pelayanan di Ledong. Itu masih pertama kali kami ke situ mau buat KKR. Baru nyampe kami terasa, seminggu kami berdoa. Baru hari pertama berat semua menerobos. Awan gelap itu sangat menekan. Hari kedua mulai terasa sedikit enak. Tambah hari ketiga, tambah hari keempat, tambah hari kelima, tambah seminggu. Tambah tinggal hamba Tuhan di sana menetap. Tambah berkemenangan. Nah, jadi awan gelap itu ada. Bagaimana awan gelap itu meningkir? Doa yang bertekun, doa yang menyala-nyala. Jadi keluarga yang berdoa selalu ada api. Pribadi yang berdoa ada api. Tolong tunjukkan dulu tadi contoh rumah yang ada api. Kalau di atas rumah ada api, itu di alam roh ketika kita berdoa penyembahan, ketika kita berdoa di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Di mata musuh seperti ini kita nggak melihat, tapi musuh melihat seperti ini. Inilah misalnya rumah kita. Datang setan, dilihat, takut dia. Nyala api, pulang. Ada nyala api. Kalau dijatuhkan misalnya, dijatuhkan di situ dosa terbakar. Apapun dibuat setan di situ, jimat-jimat, serangan roh perdukunan, serangan santet-santet, habis terbakar. Tidak mempan. Terbakar semua oleh api itu. Itulah orang yang berdoa. Itulah keluarga yang berdoa. Makanya jangan remehkan orang yang berdoa. Kalau suami-suami belum suka berdoa, istrimu berdoa, jangan ganggu dia berdoa. Jangan tendang-tendang pintu ketika istri berdoa. Dengan berkata, lama kali dia berdoa. Seakan-akan kayak gitu. Padahal ketika kita doa dan penyembahan, itu membuat pagar tembok berapi ada di sekeliling rumah kita. Bukan hanya sekedar diperkatakan, tembok berapi ada di rumah kami. Hadirat Tuhan lewat persekutuan kita, itulah membuat tembok berapi ada di sekeliling rumah saudara. Si jahat tidak boleh masuk. Pencuri perampok tidak boleh mendekat. Maut tidak boleh masuk, dosa tidak boleh masuk. Ada api di sana menyala-nyala. Setiap datang taburan roh kegelapan, habis, terbakar habis. Ada ditabur roh kegelapan, terbakar habis. Apapun yang ditabur setan di rumahmu, dari awan gelap terbakar habis. Setiap saudara doa dan penyembahan yang saudara naikkan dengan rasa cinta kepada Tuhan. Dengan banyak ngomong, musuh tidak kalah Bapak Ibu. Dengan pintar ngomong, pintar berdalih-dalih, pintar menyerang orang, pintar menyalahkan orang lain, pintar berkelahi, itu tidak bisa menghancurkan musuh. Pintar berdebat, itu tidak bisa menghancurkan musuh. Tetapi ketika api itu kita kobarkan dengan doa-doa kita, musuh akan pergi jauh dari rumahmu. Musuh pergi jauh dari usahamu. Musuh pergi jauh dari rumah tanggamu. Kobarkan nyala api yang lebih besar, supaya api itu terus membara. Satu lagi coba. Ini gereja yang berdoa. Roh kegelapan tidak bisa menerang. Dukun manapun datang. Kami sering mengalami gereja Tuhan ini diserang oleh langsung roh kegelapan. Jadi kalau saya tahu itu saudara, saya ambil peperangan. Itu bukan hanya ngomongan belaka Bapak Ibu. Saya temukan langsung. Saya pergi ke kamar mandi. Ada tergantung di situ beras 1 takar. Ada jeruk purut. Ada air di dalam plastik. Saya lihat, oh gak apa-apa dalam hati saya. Saya bakar, saya buang, saya doa, saya perangi. Nah, pernah lagi saudara,
kok sepertinya ditekan gitu. Berdoa seperti terhambat. Saya bisa rasakan alamnya berbeda. Kok berbeda seperti biasa, ada apa? Seperti ditekan. Ya udah dulu gerakkan badan, mungkin kurang enak badan atau gimana. Saya naik ke atas. Saya temukan di situ sirih di halaman itu. Pernah lagi saudara, uang 55.000 digulung-gulung, 55.000 uang di pagar itu. 1, 2, 3. Ini uang robek atau main-mainan anak, saya buka. Uang asli 5.000. Saya robek, saya buang. Saya tahu itu dari setan. Mungkin kalau saya ambil, kena sama saya. Seperti itu kira-kira bisikan di hati saya. Saya robek, di dalam nama Yesus saya buang. Nah, jadi kalau gereja Tuhan ini sudah terbiasa dari dulu diserang oleh roh-roh perdukunan. Tetapi kalau ada nyala api Tuhan, semua mereka mental. Tidak ada kuasanya, tidak ada kekuatannya. Mari kita galakkan doa-doa kita. Hanya itulah kemenangan kita. Hanya itulah pertahanan kita. Jangan takut kepada dukun-dukun, santet-santet ilmu gelap. Semua itu hancur, dipermalukan. Semua itu akan diinjak-injak oleh kuasa Tuhan, saudara. Ketika nyala api ada di dalam diri kita, mari semua ambil bagian doa malam. Yang belum mendaftar, daftarkan dirimu, saudara. Untuk apa didaftar? Ada kadang-kadang seperti seolah-olah seperti orang yang rendah hati sekali gitu. Padahal sebenarnya kesombongan seperti menyembunyikan diri di atas gunung. Tahu menyembunyikan diri di atas gunung? Sembunyi dia tapi di atas gunung. Ya semua melihat. Seakan-akan seperti itu. Untuk apa itu harus lapor-lapor? Kan kata Tuhan, kalau kau berdoa tutuplah pintu kamarmu. Enggak perlu tahu orang lain. Ngapain harus didaftar-daftar? Padahal karena kesombongan yang tidak mau taat. Mari saudara, untuk apa didaftar? Supaya kita saling menopang. Kita enggak kuat sendirian. Setan semakin gencar bekerja. Bukan berarti kita ciut. Tingkatkan doa kita. Buat jadwal doa tengah malam. Kalau enggak sanggup tengah malam, mulai jam 11 tidak apa-apa. Jam 11 sampai jam 12 saja, 1 jam. Tidak apa-apa saudara. Itu udah luar biasa. Menangkan pertarungan di tengah malam. Untuk menghancurkan kuasa gelap. Kalau tiap malam kita berdoa, kegelapan di Tobasa ini akan meningkir, saudara kasih. Apapun strategi setan, agenda-agenda antikris, itu tidak akan berkuasa masuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Apapun strategi roh perdukunan, roh santet-santet apapun, awan gelap yang dipasang siapapun, semua itu akan takluk di bawah kaki orang-orang percaya. Haleluya. Mari ambil bagian berdoa. Doa malam. Kita sudah berisi setiap hari, nggak apa-apa 3 keluarga. Ya, lihat di grup itu. Di rumah masing-masing aja. Tidak harus datang ke gereja. Di rumah masing-masing berdoa. Supaya rumahmu itu penuh kemuliaan. Supaya api Tuhan menyala di rumahmu. Pagari anak-anak kita dalam doa. Bangunkan anak-anak kita berdoa. Paksa mereka berdoa. Libatkan mereka. Libatkan anak-anak kita ikut berdoa, saudara. Supaya nyala api itu boleh ada di atas rumah kita. Nah, haleluya. Kita lanjutkan firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 38. Sebentar kita baca. Ulangan 28 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Nah, ini tadi yang ditekan roh kegelapan tadi. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, banyak menabur, banyak bekerja.
tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kalau ditinjau dari sudut banyaknya yang dikerjakan, sangat banyak yang dikerjakan, tapi hasilnya sedikit, dimakan banyak belalang pelahap. Kenapa? Ada awan gelap. Makanya saudara, perangi di dalam doa. Awan kegelapan ini harus dihancurkan. Harus perintahkan dia beranjak, saudara. Banyak dengar firman, tetapi pekerjaan hanya bertengkar. Itu awan gelap. Tekun ibadah, tetapi hanya pertengkaran. Setiap hari dengar firman, tetapi hanya amarah meledak-ledak. Ini ditekan oleh awan gelap. Awan gelap yang menekan ini. Makanya Bapak Ibu tengking keluar. Enyahkan dia meninggalkan kita, saudara. Supaya kemuliaan Tuhan tadi, seperti yang sudah kita lihat gambar tadi, terbuka di atas kita, saudara. Ya, dikatakan tadi banyak benih yang akan dibawa ke ladang, tetapi sedikit hasilnya. Ayat 39, kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Ayat 39, tidak menikmati hasil yang dikerjakan, dimakan ulat. Ulangan 28 ayat 39. Ayat 40 silakan dibaca Pak. Ayat 40, pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunnya akan gugur. Tidak sempat panen, gugur sebelum panen. Tidak pernah dinikmati hasil daripada yang dikerjakan. Tidak pernah dinikmati apapun daripada apa yang ditabur. Kenapa? Dihancurkan oleh roh kegelapan. Ini musuh kita, bukan manusia. Bukan kita saling menerang. Bukan sesama tubuh Kristus saling menerang. Bukan sesama orang percaya saling menerang. Tetapi saudara kasih, musuh kita, penguasa-penguasa kegelapan yang kasa. Hancurkan itu semua dari kehidupan kita, saudara. Dikatakan saudara, ya, pohon-pohon zaitun akan kau punya di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Tidak sempat panen sudah gugur. Ayat 41. Ayat 41, engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Keturunan yang mencari tawanan ada dalam perbudakan kegelapan. Awan gelap selalu meliputi. Ciri-ciri yang diliputi awan gelap, tidak mau melakukan yang baik bagi dirinya sendiri. Enggak usah bagi orang lain. Bagi dirinya sendiri tidak tahu melakukan yang baik. Dia merusak dirinya sendiri. Nah, itu yang dikuasai kegelapan. Mabuk-mabuk itu merusak diri sendiri. Narkoba itu merusak diri sendiri. Melihat yang porno-porno itu merusak diri sendiri. Itulah yang diliputi oleh kegelapan. Tidak tahu dia melakukan apa yang baik bagi dirinya sendiri. Diliputi oleh kegelapan. Jadi mari saudara, halaukan semua kegelapan-kegelapan ini dari kehidupan setiap kita, saudara. Supaya terang Kristus yang ajaib, api kemuliaan Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita. Haleluya. Melihat waktu saudara, mari kita bangkit berdiri walaupun belum selesai ini.